Gue penasaran apa yang akan terjadi di minggu ini. Banget ya, ada Mustang, ada Sheffield, ada Mustang, ada barang-barang lain gitu. Seneng-seneng aja, soalnya kan ini hobi gue. Bener kata orang tua, kalau jodoh harus tangan Tuhan. Tapi apa bener, kalau kita nggak usaha, mana bisa dapet jodohnya? Siapa tahu gue jodoh sama yang ini kan. Makanya kita cek dulu mobilnya. Yang gue seneng adalah interaksi mereka dengan calon buyer tuh jadi gampang sekarang, lewatin sosial media, lewatin lelang online, dan mereka juga serba terbuka. Di sini gue pengen lihat, yang penting mobilnya kayak apa, bentukannya, karena kenapa mobil begini-begini pada masuk ke Indonesia? Kan berarti kan inspirasinya besar gitu ya. Kemauan mereka untuk punya mobil ini kan besar. Cuman at least gue punya chance untuk melihat situasi yang ada, karena ini menarik. Kalau sampai gue dapetin salah satu mobil ini, senangnya adalah gue punya chance bisa dapetin. Nggak senangnya adalah orang yang punya aslinya kan dengan segala macam usahanya berarti nggak mendapatkan apa yang dia mau. Berhubung yang punya tempat ada di sini, gue kenalan dulu. Ya Rifat, apa kabar? Baik. Baik, saya lihat dulu ya bentar ya. Oke, thank you. Oke, jadi yang hari ini yang udah jadi barang milik negara itu ada 3 mobil. Enggak sih, sebenarnya banyak nih, satu gudang nih. Cuman fokus kami adalah ke situ. Mustang tahun mungkin 66, 67 kita lihat lampu belakangnya. Ya, ini yang tua. Kalau yang baru kan lampu belakangnya dekok. Tapi ada hal yang menarik buat gue sini deh. Hal yang menarik adalah kalau emang mobil ini nggak bisa diterbitkan form A, setelah beli gimana cara jalannya? Nanti kita tanya ya. Spek mobil coba kita cek. Mobil balap nih di sana nih. Buat lo yang mau tahu, ini kap mesinnya fiber, mesin 289. Ini yang jelas tipenya ini Pony, Matic. Interior boleh. Interior dalam ini kelengkapan 8, kondisi 7. Jadi yang dapetin mobil ini restore gampang. Barang lengkap semua. Good. Biasanya mampet di sini nih, kaca belakang suka nggak mau turun. Nah, aman. Kaca belakang bisa turun. Oke, plafon masih plafon asli. Setir emang ini suka-suka. Kalau mobil Amerika suka setir aslinya gede gitu, ini udah diganti yang kecil. Mungkin orang yang punya dulu badannya gede. Wah, pelek udah keragar-keragaran nih. Mobil sih mobil Amerika ya, cuma ban sih sama sekali bukan Amerika. Kaca kecilnya yang kanan nyangkut. Bisa buka tapi bukannya nyangkut. Tapi oke lah, secara keseluruhan mobil yang patut dibeli. Next one, kita ke mobil yang kedua. Coba kita lihat mobil asli dari Amerika, datang dari Amerika. Dilematisnya adalah gini, kenapa mobil ini usaha dimasukin ke Indonesia? Karena ternyata peminat dari mobil klasik di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi mereka mau resiko aja gitu. Sekarang lucunya adalah gini, ini kan dijual utuh sebagai mobil. Tapi ketika habis dijual, tulisannya lagi gitu, mobilnya tidak bisa diterbitkan di form A. Gue nggak yakin orang yang beli ini mau nempel mobil ini di tembok sebagai lukisan. Pasti pingin dipakai. Nah nanti pakainya gimana? Gue mau tanya sama mereka. Terus ini kan semua mobil tua ya, nggak ada yang mobil baru ya. Umurnya juga di atas 25-30 tahun. Kenapa? Dilarang loh di sini sampai perlu ditangkap segala. Kayak kita balik ke mobilnya lagi. Kalau gua dibandingin yang merah, gue pilih ini. Soalnya ini mobil keadaannya patina, walaupun udah pernah dicat. Tapi ini patina. Bagus. Teng banget. Lagi-lagi mobil ini tidak bisa diterbitkan form A. Tuh, gila nih, tipis banget, top. Kalau gue pilih yang ini. Coba cek lampu belakang. Nah, yang ini baruan nih. Yang ini baruan nih mobilnya nih dibandingin yang tadi nih. Yang tadi kan gitu, itu 65 mungkin. Ini 67-an lah. Tuh, gila, teng banget nih. Barang bagus. Ini interior, ntar gue ngap, panas banget sini. Gini loh. Jadi kalau di dalam industri mobil tua, lu bisa bikin restorasi atau original.
Original biasanya udah buduk-buduk jelek gitu, tapi orisinil tuh cuma 1 kali. Gua ngerasa mobil yang ini tuh masih orisinilan. Mungkin sampingnya nih pernah diganti, mungkin soalnya jahitan atasnya tuh agak bengkok-bengkok. Harusnya Amerika nggak punya standar begitu. Setir ini aslinya, tadi kan gue bilang kalau yang sana tadi setirnya udah gantian, kalau yang ini belum, masih orisinilan. Terus coba ya, safety belt nih ya, asal tahu ya sekalian ya. Di sini tuh ajaib deh, di Indonesia tuh suka ditangkap, safety beltnya nggak ada, nggak 3 titik. Iya, karena mobil zaman dulu safety beltnya begini 2 titik kayak pesawat. Mau ditaruh 3 titik, mau taruh di mana? Coba tiangnya nggak ada. Sekalian lo tahu tuh. Terus, oke, it's not bad. Cluster masih ada tapi jelek aja gitu. Bisa lah dibongkar, di restore bisa, sangat bisa. Radio original, kaca depan pecah, automatic juga, 3 speed, matic. Oh, ini keadaannya masih bagus nih, super lancar. It's a good one. Percayalah, ini jauh lebih bagus daripada yang merah tadi. Jauh. Coba buka kaca bisa. Nah kan, yang tadi kan nggak bisa buka kaca. Sekarang coba. Nah, yang ini mau nih. Tuh. Nih, kerennya mobil Amerika tuh, kalau lo spion tuh gerakinnya di sini tuh. Seru. Kaca, mekanisme kaca aman banget. Untuk bahan nih bagus banget, yang ini bagus. Gua appreciate sama yang si biru satu. Oke, kita next one ke Sheffield. Ada alasan kenapa gue taruh si mobil orange ini jadi yang paling belakang. Soalnya ini paling beda. Mustang tuh ada puluhan, mungkin ratusan. Dulu yang masukin Mustang Indonesia salah satu kakek gue. Dan Mustang yang pernah masuk ke Indonesia itu sekitar 400-an mobil. Jadi Mustang tuh banyak. Gue nggak bisa komentar banyak soalnya gue nggak terlalu tahu mobilnya apa. Tapi keadaan mobilnya. Sini masuk. Sheffield. Ini tipikal AMC banget deh. Ini seru deh. Gue mau jadi Dominic Toretto. Walaupun Toretto naiknya Charger. Challenger apa Charger ya? Ya somewhere lah. Ini tuh mobil Amerika banget. Gearboxnya di sini. Super lancar. Radio bagus. Walaupun gak ada kasetnya. Ini pura-pura nitro, NOS. Padahal bukan. Ini oil temp. Yang ini water temp. Mobil tahun segini gak ada oil temp, water temp. Cuma ada temperatur aja. Kelihatannya udah suka buat tarik-tarikan. Posisi rem sama gas, kalau lu mau tahu rasa feel kayak apa, persis kayak naik Cherokee. Gas sama remnya jauh banget. And then pasti ini mobil udah bangunan, bukannya mobil asli yang sebagus itu. Gue nggak tahu kenapa ada bangku satu lagi di belakang. Nah, ini namanya bench seat. Bench seat itu bangkunya nyambung dari kiri ke kanan. Jadi bukan 2 bangku tapi 1 bangku jadi 1. Dan itu tipikal banget mobil Amerika zaman dulu. Dashboard udah pernah di spray jadi mengkilat. Terus ada apa di sini? Nggak ada. Aircon semua oke. Berjalan dengan bagus, semuanya klak hidup. Terus ini nggak ada kaca kecil tapi dia hebatnya dia frameless. Coba tuh lihat. Frameless window. Yang paling top dari mobil kayak begini, ini tuh mobil GT, Grand Tour. Indonesia orang tahunya ini muscle car gitu. Muscle car, ya bener nih muscle car. Karena ini pada eranya 60-70-an tuh muscle car. Cuman di mobil tipe kayak gini, ini sedan coupe besar, grande gitu, salon. Kita juga nyebutnya GT car. Nah GT car tuh tipikalnya biasanya yang keren tuh gini. Ini kan frameless ya, nggak ada kacanya. Ya kan, ini nggak ada frame-nya. Cuman mau mobil kayak gini, yang seksi itu adalah ketika kaca belakang diturunin. Karena begitu ditutup, lihat dong. Seksi gila. Lihat tuh, nggak ada pilarnya di B. Ini yang membuat mobilnya berkelas. Ya, pilih mobil yang benar. Tutup lagi deh. Panas, bos. Tuh. Walah. Apalagi. Oke, kalau Sheffield ini seperti Mustang, dia pure American.
Dia namanya SS, dia itu saudaranya juga Camaro, karena Camaro juga sebutannya SS. SS itu yang tingginya kayak Evo-nya gitu. Aduh, buset. Ya Allah. Nah, Masya Allah. Bodoh. Ini demi lu semua ya, gue bikin video ini panasnya minta ampun di sini. Wow. Ini bagus. Oke, ini bagus. Ini bagus banget. Seriusan banget mesinnya. Turbojet 425 HP. 425 horsepower. Udah lumayan panas gue di sini udah. Gue juga harus gantian kloternya. Gue nothing special di sini karena gue juga dapat jamnya sesuai dengan arahan. So, apa yang gue buka, apa yang gue tutup, cukup. Selesai akhirnya tour gue, lihat mobil yang mau dilelang, terus barang-barang lain juga yang mau dilelang. Gue seneng banget udah bisa diundang ke sini. Gue jadi lebih terbuka juga wawasan gue. Kenapa ada mobil yang nggak bisa keluar form A-nya dan kenapa ada yang bisa keluar surat sepenuhnya? Ternyata penyakitnya adalah banyak mobil ini yang masuk ke Indonesia gak ada nomor mesinnya. Sementara regulasi Indonesia untuk menerbitkan BPKB itu ada nomor rangka dan nomor mesin. Nah, inilah ekosistem yang memang berbeda dengan negara lain. Tapi negara lain, negara maju udah berpikir maju. Mereka tahu bahwa mobil-mobil kuno ini, mobil tua ini nggak bisa survive mesinnya. Yang paling penting itu adalah bodi. Mesin tuh bisa aja pecah, bodi kan nggak bisa pecah, paling karatan. Ketika mesinnya pecah, dia bisa beli mesin di mana aja. Selama nomor bodinya ada, mobil bisa jalan. Sementara di Indonesia, kenapa semua mobil suka terbengkalai? Begitu mesinnya pecah, di ATPM nggak bisa beli, diganti mesin, di esek-esek nggak bisa. Jadi, begitulah ceritanya. Bener nggak? Nah, di sini kita harus memperbaiki sistemnya. Bea Cukai udah bikin sistem yang baik, udah terbuka, kemudian juga pilihan jadi bagus, dan kita bisa memiliki secara legal. Tapi menurut gua pribadi, nggak mungkin tuh orang beli yang nggak bisa terbitin form A hanya untuk jadi mobil koleksi yang dikoleksi dipajang taruh di atas meja gitu. Nggak mungkin, pasti mau dipakai jalan. Solusi berikutnya apa? Ya kan? Mungkin saya bisa kasih saran, mungkin Bu Sri Mulyani, saya bukan pedagang mobil, tapi saya itu pencinta otomotif. Saya ngelihat ini adalah industri yang besar, industri restorasi Indonesia tuh besar. Bea Cukai udah keluarin mobil-mobil yang ketangkep gitu ya. Tapi ini kan ilegal jadi legal. Tapi kita juga lihat ya analisanya. Yang ketangkep ini kan mobil tua, mobil yang butuh perhatian. Sementara labor cost di luar negeri luar biasa tingginya. Di Indonesia labor cost-nya masuk akal. Restoran di sini bagus-bagus. Yang kita butuhin adalah bahannya. Kenapa di Indonesia udah nggak ada bahan? Soalnya begitu yang kasus tadi gue ceritain, nomor mesinnya hilang, nomor rangkanya hilang, mobilnya buang aja, dibuang deh, dibeli sama orang sana. Asik Indonesia buang sampah emas dengan harga sampah murah. Ketipu banyak kita. Sekarang nih, kalau bisa ada kesempatan, ini kan ditangkap ya, habis itu jadi legal ya. Bener nggak? Kenapa nggak dilegalin aja dari awal, tapi dibatasin umurnya 25 apa 30 tahun. Siapa yang kontrol? Di seluruh dunia kecuali Indonesia, IMI-nya mereka masing-masing kontrol kendaraan klasik ini supaya terdata. Karena apa? Karena inilah cagar budaya mereka. Ini membesarkan UMKM, membesarkan juga industri kecilnya mereka, industri kreatifnya mereka, industri di luar industri mobil besar, industri di luar mobil dan motor baru. Ini nggak ngerusak industri mobil motor baru, bahkan ini melakukan penyerapan tenaga kerja yang lebih. Coba dipikirin deh, ruginya sebelah mana? Daripada ditangkap, taruh di gudang bertahun-tahun, habis itu proses lelang ini, kucing-kucingan lah, jualannya belakangan lah, insya Allah ada yang ketangkap ada yang enggak. Sekarang gini, ini ketangkap nih ya. Ini ceritanya ketangkap kan ya kan? Menang nih, yang biru. Menang, dipajang. Proses lama ujungnya dipajang. Kalau kirimnya pretelan, terus dipasang juga, nggak ketangkep. Tapi dipajang juga, nggak mungkin juga masih mau pakai jalan. Gue realistis orangnya. Menurut kalian gimana? Solusinya seperti apa? Gue ngep juga nih ngomong. Gue siang ini dikirimin makanan dari titik temu. Dari titik temu. Titik temu tuh ngirimin gue hamburger. Lihat ini. Hamburger yang dalamnya ada onion ring, terus ada brisket yang 12 jam dimasak, terus ada chips.
Udah, cheese-nya enak banget. Oke. Kemudian saya kirimin juga kopi andalannya. Kopinya kopi madu. Jadi baru 1 kali ini gue dikirimin kopi madu. Jadi gue harus tes dulu untuk pertama kalinya. Kok nggak expect ya gue rasanya gini? Boleh dicoba. Banyak yang ngirimin gue kopi, tapi yang ini rasanya beda sendiri. Jadi dari titik temu jangan lupa. Sekarang biarkanlah gue mencoba hamburgernya. Ini hamburger beratnya minta ampun. Tampaknya kecil tapi dia tinggi. Beratnya minta ampun. Yang gue suka adalah ada brisketnya, karena gue gila sama brisket. Gue selalu ngejar brisket dimanapun berada. Dan ini kombinasinya udah ada cheddar cheese, kemudian bannya diolesin banyak mentega tuh ya bagian dalam, so it's good. Cheese-nya cheese cheddar atau Old English cheese nih ya. Iya, gue mau kasih honest opinion aja. Oke, gue mau pertama sebelah sini karena udah ada brisket, onion ring, keju sama dagingnya. Bismillah. Tau gak? Kalau lu kalau gigit burger, yang you harapin tuh rasanya hamburger gitu ya, pasti dah. Tapi ini begitu gigit burger, gue kayak gigit daging steak, tapi smoky yang ada ini brisketnya. Karena di brisketnya ini pasti mereka pakai barbecue sauce. Misalnya gue sebetulnya nggak suka kombinasi antara burger yang pakai barbecue sauce, gue nggak suka. Tapi berhubung barbecue sauce dikombinasi sama brisket, itu ada temennya. Jadi flavornya kepisah beberapa flavor gitu. Satu cup dapat semua. Plus lagi gue nggak pernah makan brisket bareng sama onion ring, nggak pernah. Kalau semuanya suka ngeliat ini, sama seperti video-video sebelumnya, gue dengan senang hati menerima makanan-makanan kalian semua untuk gue promoin. Semoga dagangannya laku, zaman lagi susah, dan video ini juga ngebantu kalian semua. Tapi spesial untuk ini dari Titik Temu, kalau kalian mau cek, Instagramnya ada di bawah, di deskripsi di bawah, dan yakin banget ini worth it untuk dicoba. Oke? Thank you. Gue makan dulu. But anyway, terima kasih banyak Bea Cukai yang udah memberikan kesempatan gue untuk masuk melihat kendaraannya semua. Mudah-mudahan informasi ini juga jadi informasi yang bermanfaat buat lu semua yang nonton. Karena ini nggak ada yang tutup-tutupin, ini semua lelang terbuka, ini semua informasi yang positif. Bea Cukai udah berusaha menjadi sarana informasi yang anak muda banget gitu, tapi gue juga punya kepentingan untuk bisa majuin otomotif Indonesia. Baik itu di industri kreatif, melalui restorasi kendaraan klasik, maupun tuh industri balap, yang kita juga punya problem. Problemnya adalah semua mobil balap di Indonesia mobil tua. Karena satu mobil harus punya 3 mesin. Kita mau beli mesin kemana? Kita harus beli mobil yang lain. Makanya mobilnya tua-tua. Masuknya yang bisa diregulasiin adalah ya dari Bea Cukai ini. Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan juga IMI harus berfungsi supaya kita bisa majuin otomotif Indonesia dengan segala macam cara. Oke? Makasih udah nonton. Thank you udah lihat. Oke, sampai ketemu di vlog gue berikutnya. Thanks, man.